Shalom Lifehouse Family, kita kembali berjumpa dalam persekutuan tengah minggu kita dalam Life Cell. Dan pada kesempatan ini kita akan diberkati oleh seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang saya sangat hormati, Pastor Elia Makaraung. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kami mau mengizinkan Tuhan berbicara sebebas-bebasnya dalam hati kami. Kami rindu ditegur, kami rindu mendengar ajaran, nasihat, didikan dari Bapa. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa panjang lebar, saya undang sahabat saya, Pastor Elia Makaraung. Please welcome, thank you. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom semua. Saya tentunya bersuka cita dan berterima kasih buat kesempatan dan kehormatan yang luar biasa untuk saya bisa hadir lagi di tempat ini dan bisa sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Wigan dan semua pemimpin di Lifehouse yang telah memberi kepercayaan dan kehormatan ini buat saya. Nah, tanpa panjang lebar lagi kita akan masuk dalam pembahasan kita, dan saat ini atau hari ini kita akan membahas sama-sama tentang satu kata yang sangat mahal, satu kata yang sangat berharga, dan kita ada di bulan Agustus. Tentu kata ini menjadi kata yang banyak sekali dibahas dan dibicarakan. Kata itu adalah merdeka. Merdeka. Ya. Nah, kata merdeka merupakan kata yang sangat mahal dan berharga, saya katakan, karena kata ini adalah kata yang banyak sekali diperjuangkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini maupun semua orang memperjuangkan kata ini. Bahkan kata ini telah masuk dalam salah satu fondasi atau fundamen daripada bangsa dan negara kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa katanya. Dan saya percaya bahwa kata merdeka ini adalah kata yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tapi persoalannya muncul, saya khawatir jangan-jangan ada banyak orang yang memahami kata merdeka ini dengan pemahaman yang lama. Pemahaman yang buat saya justru membawa kita bukan kepada sebuah kemerdekaan yang sejati, tapi kepada sebuah kehidupan yang kembali terpenjara lagi. Karena banyak orang salah memahami kata ini. Nah, saya ingin memulai dari sini untuk membahas kata penting ini atau kata yang luar biasa ini, merdeka ini. Saya ingin memulai dari sini bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan 3 hal yang sangat penting dalam hidup manusia, atau Tuhan menginstall ada 3 perkara penting dalam hidup manusia. Yang pertama adalah Tuhan menaruh kerajaannya, kingdom. Itu sebabnya kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, tentu ini ayat yang sangat penting dalam Alkitab. Dia berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa, manusia memerintah bumi ini. Nah, dari sejak awal ternyata memang Tuhan mendesain manusia untuk memerintah, untuk berkuasa atas bumi ini. Itu merupakan istilah kerajaan. Nah, mengapa seperti itu? Karena Tuhan ingin apa yang ada di sorga bisa ada di bumi ini. Jadi waktu dia ciptakan langit dan bumi ini, kerinduan hati Tuhan adalah supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi. Dan bagaimana caranya supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi? Di sorga itu damai, di sorga itu sentosa, di sorga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana suasana di sorga itu bisa terjadi di bumi? Nah, Tuhan memindahkan kerajaannya, Tuhan memindahkan sistem pemerintahannya. Jadi kerajaan itu kan bicara tentang sistem pemerintahan. Nah, mengapa di sorga damai? Karena di sorga ada sebuah sistem pemerintahan yang berkuasa, yang berdaulat. Apa namanya? Itu namanya kerajaan sorga atau kerajaan Allah, the kingdom of God. Ada sistem pemerintahan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Di mana dalam sistem pemerintahan Tuhan itu, kehendak Tuhanlah yang harus dilaksanakan. Kehendak Tuhanlah yang harus dituntaskan. Kehendak Tuhanlah yang menjadi budayanya.
Itu sebabnya ketika Lucifer, seorang malaikat Tuhan yang ada di sorga, kemudian menghidupi sebuah gaya hidup yang lain atau menghidupi yang bukan kehendak Tuhan, maka dia dicampakkan dari sorga, dia diusir dari sorga. Nah, suasana itulah yang Tuhan ingin pindahkan ke bumi ini waktu dia menciptakan manusia. Itu sebabnya di dalam manusia dari sejak awal Tuhan telah menaruh pemerintahannya, the kingdom of God, dia taruh dalam diri manusia. Itu yang berulang kali mungkin kita sudah pahami bersama bahwa dari sejak awal ternyata Tuhan tidak mempercayakan sorga kepada manusia, tapi Tuhan mempercayakan kerajaannya kepada manusia. Supaya lewat manusia, manusia bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Pemerintahan Tuhan bisa ada di muka bumi ini melalui manusia. Nah, itu sebab waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kerajaan itu. Manusia kehilangan pemerintahan Tuhan. Manusia bukan kehilangan sorga sesungguhnya, tapi manusia kehilangan pemerintahan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya manusia kemudian keluar dari kerajaan Allah dan hidup dalam sebuah sistem pemerintahan yang lain, yaitu kerajaan kegelapan. Nah, itu hal yang pertama yang Tuhan taruh dalam diri manusia, dalam hidup manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Hal yang kedua yang Tuhan taruh dalam diri manusia, waktu dia menciptakan manusia, Tuhan menaruh worship, Tuhan menaruh penyembahan dalam diri manusia. Karena salah satu maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya lewat manusia ciptaannya ini Tuhan bisa membangun sebuah hubungan dengan manusia. Dia bisa membangun sebuah relationship dengan manusia. Dia bisa membangun sebuah persekutuan dengan manusia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan hubungan. Tuhan kita adalah Tuhan atas hubungan. Itu sebabnya dia katakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Tuhan telah menaruh sebuah kemampuan, sebuah kualitas untuk manusia kemudian menghidupi gaya hidup seperti Tuhan, gaya hidup serupa Tuhan. Apa itu? Membangun hubungan. Nah, worship esensinya itu bukan aktivitas musikal. Worship itu bukan sekedar sebuah nyanyian dan hal-hal yang berkaitan dengan musik. Worship lebih berbicara kepada hubungan sebenarnya. Karena tanpa hubungan sebenarnya tidak ada worship. Nah, sayangnya hari ini worship telah dipahami salah oleh sebagian besar orang Kristen. Kita cuma memahami worship hanya sebatas sebuah aktivitas musikal belaka. Sehingga yang terjadi, kita bisa bermain musik, kita bisa bernyanyi lagu-lagu rohani, tapi hidup kita tidak ada pada hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Nah, itu persoalan kita. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dari sejak awal Tuhan taruh worship itu dalam diri manusia karena Tuhan rindu membangun sebuah hubungan dengan manusia. Nah, worship atau penyembahan itu sebabnya ditaruh dalam diri manusia supaya kemudian manusia bisa menyembah Tuhan. Manusia bisa membangun hubungan. Dalam bahasa Perjanjian Baru, kata penyembahan itu disebut dengan kata proskuneo. Kata proskuneo itu kan punya arti sebenarnya adalah mencium. Nah, mencium itu maksudnya apa? Berarti butuh jarak dekat itu. Gak bisa kita mencium jarak jauh, itu kisbai namanya itu. Tapi mencium butuh kedekatan, butuh hubungan. Saya akan mencium orang yang punya hubungan dengan saya tentunya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dari sejak awal Tuhan menaruh worship dalam diri manusia supaya manusia menjadi penyembah Tuhan. Menjadi orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menaruh worship dalam diri manusia. Nah, hal penting yang ketiga yang Tuhan taruh dalam diri manusia adalah Tuhan menaruh yang namanya kemerdekaan. Kebebasan, kemerdekaan. Nah, ini penting sekali. Jadi dari sejak awal kemerdekaan itu Tuhan sudah taruh dalam diri manusia. Mengapa manusia diberi kemerdekaan oleh Tuhan? Karena kemerdekaan merupakan eksistensi Tuhan. Kemerdekaan merupakan karakter Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka. Jadi apa yang dia taruh dalam diri manusia dari sejak awal adalah kualitasnya. Kemuliaannya ditaruh dalam diri manusia. Dan salah satu kemuliaan yang penting itu dia kasih kepada manusia itu yang namanya kemerdekaan itu. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka. Dia bebas melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi, tidak pernah dipaksa, tidak bisa diintimidasi, tidak bisa ditekan oleh apapun untuk dia melakukan sesuatu. Dan ini yang penting yang perlu kita pahami, bahwa apa yang Tuhan kerjakan dengan kebebasannya itu, dengan kemerdekaannya itu selalu
selalu didrive, selalu didorong oleh maksud dan motivasi yang baik. Tidak ada motivasi yang jahat di dalam Tuhan. Itu sebabnya kemerdekaan seperti itulah, kemerdekaan dengan kualitas itulah yang Tuhan taruh dalam diri manusia, supaya kemudian manusia menjadi pribadi-pribadi yang bebas untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya dia taruh kemerdekaan itu. Dia taruh kata itu dalam diri manusia. Merdeka itu Tuhan taruh, karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan kasih kepada manusia dari sejak awal. Nah sayangnya waktu manusia jatuh dalam dosa, kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang rusak dalam diri kita. Kemerdekaan yang ditaruh Tuhan dalam diri manusia menjadi kemerdekaan yang jahat, jadi kemerdekaan yang salah, jadi kemerdekaan yang keliru. Sebabnya akhirnya orang kemudian memperjuangkan kata ini dengan pemahaman yang salah. Kita pikir bahwa kemerdekaan itu adalah kita jadi bebas. Kita bebas melakukan apa saja. Kita bebas bikin apa aja. Kita bebas buat apa aja sesuka kita. Apa yang kita mau kita buat, apa yang kita inginkan kita lakukan. Itulah kebebasan, kemerdekaan yang sedang diperjuangkan oleh banyak orang. Orang memperjuangkan mati-matian untuk kata ini merdeka, supaya kita kemudian bisa bebas lakukan apa saja yang kita mau, apa yang kita inginkan. Boleh saya beritahu kepada saudara hari ini, kalau kemerdekaan itu yang kita perjuangkan, sadarkah saudara bahwa gini, waktu kita memperjuangkan kemerdekaan yang model seperti ini, kita justru akan semakin terpenjara dalam kehidupan kita. Justru kalau perjuangan kita cuma memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan yang seperti ini, yang model ini yang membuat kita terus terjebak dalam penjara-penjara kehidupan kita, semakin terpenjara akhirnya. Karena kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan maksudkan dari awal buat kita bukan kemerdekaan dan kebebasan yang seperti itu. Bebasnya atau merdekanya bukan bebas untuk melakukan apa saja yang kita mau. Tapi bebas, merdeka yang Tuhan kasih buat kita adalah kemerdekaan dan kebebasan untuk saudara dan saya menjadi seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Jadi merdekanya bukan merdeka untuk to do, tapi merdeka dan bebasnya untuk to be. Bukan melakukan apa saja yang kita suka, bukan melakukan apa aja yang kita mau dalam kehidupan, tapi bebas menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Artinya tidak ada lagi yang bisa membatasi kita, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi kita untuk kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kita menjadi seperti yang Dia inginkan, menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, mari sama-sama kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Nah, di sini kita akan menemukan kemerdekaan apa yang Tuhan kasih buat kita. Ayat 16 dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 16 dia berkata begini. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya ulang sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa dosa telah membuat kemerdekaan kita menjadi kemerdekaan yang rusak, kemerdekaan yang salah. Itu sebabnya kemerdekaan yang ada di kepala kita, kemerdekaan yang kita perjuangkan dalam kehidupan adalah kemerdekaan untuk kita menjadi orang-orang yang bebas melakukan apa saja yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tahukah saudara bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, keinginan-keinginan dalam hidup kita pun menjadi rusak sebenarnya. Keinginan-keinginan kita menjadi keinginan-keinginan yang jahat semata-mata. Nah, kalau keinginan-keinginan kita menjadi jahat semata-mata karena dosa, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang bebas melakukan apa saja yang kita inginkan? Itu yang saya bilang tadi bahwa gini, semakin kita memperjuangkan kemerdekaan yang salah ini, kemerdekaan yang rusak ini, kita akan semakin justru terpenjara dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini ada banyak orang yang terpenjara dengan narkotika, ada banyak orang yang terpenjara
dengan kepahitan dan kebencian. Ada orang-orang yang terpenjara dengan kekecewaan. Ada orang-orang yang terpenjara dengan kesalahan-kesalahannya. Mengapa? Karena kita memperjuangkan kemerdekaan yang salah. Dosa telah merusak konsep kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit. Dan dia memberikan kembali kemerdekaan yang pernah rusak itu. Dia memulihkan kembali kemerdekaan yang pernah rusak dalam kehidupan kita karena dosa itu. Dia kembalikan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang bebas lagi. Kita menjadi orang-orang yang merdeka lagi. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama berkata, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh, itu yang saya bilang. Kemerdekaan yang palsu, kemerdekaan yang semu, kemerdekaan yang salah, yang sedang diperjuangkan oleh banyak orang dalam dunia ini. Kristus memberikan kemerdekaan yang sungguh-sungguh membuat kita merdeka. Sebuah kemerdekaan yang sejati yang Kristus berikan kepada kita. Nah, kemerdekaan apa? Kemerdekaan apa yang Yesus kerjakan atau berikan kepada kita lewat karyanya di kayu salib? Kemerdekaan yang Yesus kerjakan adalah kemerdekaan yang bukan untuk kita bebas, merdeka melakukan apa saja yang kita inginkan, apa yang kita mau, bukan. Tapi bebas, merdeka untuk kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya ayat yang ke-16 dari 2 Korintus pasal 3 yang kita sudah baca tadi berkata, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi ada satu selubung yang selama ini menutupi mata hati kita. Kita nggak bisa berjumpa dan melihat kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, waktu kita berbalik kepada Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ini yang akan terjadi. Yesus tinggal di dalam kita. Itu yang diberitakan sebagai inti daripada pemberitaan perjanjian baru sebenarnya. Jadi selain daripada Yesus Kristus telah mati dan bangkit buat saudara dan saya, pemberitaan inti daripada perjanjian baru adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dia menjadi Tuhan atas hidup kita itu. Nah, Yesus yang dahsyat itu, Yesus yang hebat itu tinggal di dalam kita. Nah, kalau Yesus tinggal di dalam kita, berarti kemerdekaannya ada di dalam kita. Nah, itu yang dia berikan kembali kepada kita. Ayat 17 dia menjelaskan itu kepada kita, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Yesus tinggal di dalam diri kita dalam wujud Roh Kudus. Nah, waktu roh Allah, Roh Kudus, roh Tuhan ada di dalam kita, dia akan mengerjakan kemerdekaan itu lagi dalam hidup kita. Bukan kemerdekaan seperti yang diperjuangkan banyak orang di dunia ini, tapi sebuah kemerdekaan yang sejati, sebuah kemerdekaan yang dirancang Tuhan dari sejak awal, yang ditaruh dalam hidup manusia, tapi sayangnya rusak karena dosa. Dan lewat kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita, dia mengembalikan kemerdekaan itu. Untuk apa kemerdekaan itu? Bukan untuk supaya kita bisa melakukan apa saja yang kita mau dan kita inginkan. Tapi lihat ayat yang ke-18. Dia memberitahu kepada kita, ayat ini bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ayat 18 ingin memberitahu kepada kita bahwa kemerdekaan yang Tuhan kerjakan ketika dia hadir dan tinggal dalam hidup kita, bukan kemerdekaan untuk kita menjadi orang-orang yang bebas melakukan apa saja yang saudara dan saya mau. Tapi kita menjadi orang-orang yang bebas, merdeka untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itu maksudnya bukan tampang kita kayak Yesus kan maksudnya. Tapi lebih kepada gini, kita punya kualitas kehidupan seperti Yesus. Cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bereaksi dalam kehidupan, sifat dan karakter kita,
makin hari makin menjadi serupa dengan sifat dan karakter Yesus, cara berpikir Yesus. Itu yang kita hidupi. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Inilah tujuan utama, tujuan inti daripada karya keselamatan Yesus di kayu salib buat kita. Dia mengembalikan kemerdekaan yang pernah rusak dan hilang dari hidup manusia itu. Bukan sekedar dia bisa membawa kita masuk sorga, tapi dia bebaskan saudara dan saya. Dia merdekakan kita supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan dia. Menjalani sebuah kehidupan yang berkualitas seperti Yesus. Itulah tujuannya. Dan untuk itu saudara dan saya bisa menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Maka dia memberikan kemerdekaan itu kembali. Dia memulihkan kembali kemerdekaan yang pernah rusak itu. Supaya saudara dan saya tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kita. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi kita. Tidak ada lagi yang bisa menghambat saudara dan saya. Untuk saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi seperti yang dia inginkan. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Tidak ada lagi yang bisa membelenggu kita. Tidak ada lagi yang bisa menghambat saudara dan saya. Untuk kita bisa menyatakan kualitas Kristus itu keluar dari hidup kita. Sehingga dunia dapat melihat Kristus, kemuliaannya itu ada di dalam hidup kita. Nah, kemerdekaan seperti inilah sebenarnya yang Tuhan kerjakan buat kita. Sebuah kemerdekaan bukan supaya kita bebas melakukan apa saja yang kita mau dan kita inginkan. Tapi kemerdekaan, sebuah kebebasan supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka, bebas untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang dia inginkan. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah yang dia inginkan. Nah, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu, dia telah taruh kembali kemerdekaan itu. Dia telah taruh kembali kebebasan itu. Supaya saudara saya bebas untuk memutuskan dalam kehidupan kita hari ini. Menjalani kehendak Tuhan. Menuntaskan kehendak Tuhan, menjadi seperti yang dia inginkan. Itu sebabnya hari ini, mari sama-sama kita gunakan kebebasan. Jangan sampai kemerdekaan ini menjadi sia-sia. Jangan sampai kebebasan ini menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Biarkan hari ini kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dan menggunakan kemerdekaan itu untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Selamat mengalami kemerdekaan. Selamat hidup dalam kemerdekaan. Merdeka. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Lewat karya salib-Mu, Engkau telah memberikan kemerdekaan itu kembali kepada kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang bebas. Kami menjadi orang-orang yang merdeka untuk memutuskan, mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Menuntaskan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Menjadi orang-orang seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin ada sebuah pemahaman yang keliru dalam kehidupan kami tentang kata merdeka itu. Sehingga kami perjuangkan, kami kepingin, kami mau bebas. Kami mau merdeka, tapi kami bebas untuk melakukan apa saja yang kami mau. Ternyata hari ini Tuhan kebenaran-Mu datang. Biar kebenaran-Mu itu memerdekakan dan mengubahkan kami.